keberhasilan MBG ini sebenarnya diukur dari jumlah anak yang makan aja atau memang dari perubahan status gizinya gitu? Karena saya sendiri belum pernah mendengar terkait evaluasi apakah anak-anak ini diukur gitu Pak terkait gizinya, atau misalnya terkait anemianya kah atau apanya gitu Pak. Nah itu bagaimana sih Pak harusnya kita bersikap ketika kita tuh menemukan memang ketidaksesuaian implementasi program ini gitu. Baik, makasih Ibu Reni SKM. Karena sudah bisa memberikan itu berarti sudah bisa mengkritisi ya. Karena itu menjadi pertanyaan karena kan kita lihat lagi kembali tujuannya MBG itu apa sih Mbak? Pertama adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan status gizi di 3B dan juga anak sekolah. Nah, lalu menciptakan generasi emas yang itu sudah direncanakan dengan apa? Ata Cipta apa namanya? Asta Cipta yang pemerintah yang pemerintah itulah pemerintah, program pemerintah itu ingin ya menciptakan generasi emas 2045 ya kan. Bagaimana salah satunya adalah untuk membangun sumber daya manusia unggul di masa depan sehingga harus dipastikan asupan gizinya. Itu salah satunya. Lalu meningkatkan kualitas pendidikan yang dimana ini lebih fokus dan berprestasi di sekolah. Tapi sekarang kenyataannya apa? Anak-anak di sekolah itu nungguin MBG. Celengak, celengok, celengak. Kenapa? MBG-nya sering telat datangnya. Ya kan? SPPG-nya datangnya misalnya. Sebenarnya kan harapannya program orang gini ya. Kalau kita berpikirnya tentang uh, pemenuhan status gizi, kan nggak hanya satu kali makan aja sehari itu. Kebutuhan anak sekolah itu berapa kali sih makan? Dengan kudapan ya, dengan cemilan. 5 kan? Pagi, siang, dan sore ya. Nah, di situ ada selingan kan? Nah, nah sekarang disiapkan kan yang kelas 1 sampai kelas berapa? Yang ada datangnya datang jam 10, ada datangnya jam 11 gitu ya. Ada yang memang sudah jam 12, ada yang memang datangnya pas apa namanya? Pagi-pagi. Ada yang itu nggak jelas. Jadwalnya sebenarnya jam operasional jam berapa sih sebenarnya kasih itu kan itu. Itu tentang apa namanya? Distribusi aja. Lalu tentang keamanan pangannya, yang kemarin sempat berkaitan dengan masalah keracunan. Nah, bagaimana sih upaya MBG tadi? Kenapa sih nggak ada evaluasi? Kembali lagi, Mbak. Kalau misalkan dievaluasi total dan diberhentikan, apa yang akan terjadi? Image-nya, ini akan dikatakan bahwa ini nggak baik gitu loh. Dan Pak Presiden nggak mau seperti itu. Udah lanjut aja. Sambil dievaluasi kan gitu. Nah, terus saya tanya lagi tadi Mbak Reni, ada nggak penimbangan berat badan, tinggi badan? Harusnya ada. Karena kemarin pun saya diminta salah satunya ada nggak apa namanya perubahan perilaku anak-anak sekolah setelah diberikan MBG makanan itu. Nah, saya tanya kembalikan lagi, apakah pada saat sebelum diberikan MBG ada nggak pretesnya? Ada nggak penilaiannya? Nggak ada. Lalu kita mau ngapain ngeliat ada perubahan kalau nggak ada pre-nya, kalau nggak ada awalnya? Kata aja lihat akhirnya aja yang habis. Nah itu udah kesalahan. Makanya saya bilang harusnya satu ada penimbangan dulu, kedua ada apa namanya ada literasi ya, literasi tentang atau pengetahuan anak-anak sikapnya seperti apa. Kalau di sekolah di anak saya bukan menyembuhkan ya, anak saya di Muhammadiyah, di pesantren Muhammadiyah. Jadi sebelum ada MBG masuk, mereka nggak mau dulu masuk langsung MBG masuk, karena mereka punya dapur sendiri. Boleh masuk, tapi mereka melakukan dulu survei. Jadi saya sudah diberikan pertanyaan itu sampai sekitar 80 pertanyaan, Mbak. Orang tua itu ditanya, apa aja makanan yang disukai anaknya, ada alergi atau tidak kah? Kalau dikasih makanan ini bagaimana? Itu ada pertanyaan itu. Itu, jadi akan ketahuan bahwa memang, oh ternyata anak ini seperti ini. Nanti bagaimana pengelolaan MBG-nya nanti? Nah, pas pas udah oke, udah ada hasilnya, baru dikasihlah ke SPPG. Silakan.
masuk, tapi kami yang mengelola, bukan SPPG-nya. Boleh masuk, tapi kami yang mengelola dari pesantren. Karena kami punya dapur sendiri. Nah, itu lah. Nah, sekarang anak saya terjamin tetap makanan. Enak kok. Sesuai dong, ada ahli gizinya kok di situ. Nah, tapi kan beda dengan sekolah-sekolah yang memang bukan basisnya pesantren, bukan sekolah Islam terpadu yang punya kantin, yang suka ada makan siang ya di sekolah itu ya, anak SD juga kan ya, ada makannya. Itu bagaimana ya? Pasti kan di SPPG. Di sini pun di Tasik ada yang menolak sekolah nggak mau, ada MPG, terserah saya nggak mau. Kan SPPG itu datang, Mbak, menawarkan. Makanya di sini ada yang berantem, Mbak, berebutan sekolah supaya nanti terpenuhi 2.000 sampai 2.500 penerima manfaat per SPPG. Nah, itu. Sehingga sekarang di sini terjadinya perang, perang mencari penerima manfaat. Sampai ada yang diancam lah atau bagaimana, ada seperti itu, Mbak. Karena itu jadi kembali lagi, Mbak, ini jadi unsur politik, jadi profit, jadi mencari keuntungan. Nah, itu kan kembali lagi bahwa, nah kita harus bisa mengkritis, tapi harus berdasarkan bukti. Kenapa Anda bilang seperti ini? Ini buktinya kayak gini kok. Kalau Anda kita memberikan rekomendasi, tapi tanpa ada bukti, ya nggak bisa. Nah, saya bisa berkata seperti ini karena saya coba beberapa daerah ya, saya coba tanya, wah ngobrol aja sampai nongkrong ngopi gitu kan ya. Itu tanya-tanya, ada anak-anak ini dapat MBG nggak yang kemarin libur gimana? Iya dapat, tapi ada di sini mah ada yang kasih mentahan semua, ada yang memang yang matang, ada yang misal ada yang basah, ada yang kering gitu kan, bahasa itu. Yang basah berarti kan yang sudah diolah gitu kan, sudah diolah. Ada juga yang keringan semua. Ada juga yang memang tidak diwajibkan karena memang aturannya tidak diwajibkan. Tapi karena untuk penyerapan ya udah mau tidak mau ya harus diproduksi dan harus didistribusikan kan gitu. Nah kan itu unsur lain kenapa? Ya itu kan kembali lagi bahwa tujuan mulianya itu kalau misalkan lewat dengan pakai SPP kayak gini, itu menjadi unsurnya menjadi apa namanya orientasinya udah bukan lagi ke peningkatan status gizi kalau menurut saya. Memang tidak semuanya seperti itu ya. Ada juga yang MBG-nya bagus gitu lah. Apalagi sekarang yang MBG yang dikelola oleh kepolisian ada ya. Karena mereka bagus tuh. Memang mereka sudah biasa kan gitu. Ya kayak pesantren-pesantren yang memang sudah punya pesantren modern ya. Itu sudah punya dapur sendiri yang mereka lebih bisa untuk pengelolaan. Tapi yang lain-lain bagaimana? Kan itu. Itu. Nah, makanya kalau saya sih kemarin ngobrol sama teman pas saya ikut webinar ya, webinar di IPB. Nah, saya jadi pembicara. Mungkin yang utama itu adalah sekarang itu bagaimana supaya SPPG itu bisa apa namanya memberikan laporan penyerapan, penyerapan dari hariannya untuk porsi makanan itu. Bagaimana? Nah itu sebenarnya utamanya di situ deh. Yang penting penerima manfaat mengkonsumsi makanan tersebut gitu loh. Karena nanti akan ada masalah baru. Salah satunya itu adalah sampah. Sehingga harapannya SPPG itu kan di situ ada SPPI ya untuk kepalanya, kepala SPPG-nya, ahli gizinya, juga juru masaknya, ya ada penjamah makanannya. Nah, harusnya berpikir bahwa bagaimana cara berinovasi. Apa ini yang sekarang ditekankan ahli gizi kan? Mereka bagaimana membuat menu yang baik, menu yang sesuai. Dan memang harusnya kita melakukan survei terus. Setiap minggu tuh diganti. Ada yang penting ya udah yang penting penyerapannya ya masalah nanti mau dimakan atau nggak terserah. Nah sekarang ada pembebanan lagi karena sekarang guru kalau nggak salah dikasih juga uang apa namanya uang kayak uang honor lah untuk membagi-bagi makanan dan juga sekarang kepala SPPG itu harus rutin melakukan edukasi kepada si penerima manfaat. Nah, itu sudah perbaikan cuma ya tambahan lagi itu pekerjaan. Ya kalau ngomongin masalah nilai nominal Mbak cukup gitu. SPPG itu 1 tahun tuh bisa balik modal. Malah kurang dari 1 tahun bisa balik modal tuh si mitra. Coba bagaimana ke depannya dengan dana 300 triliun lebih, 1,3 T per hari. Nah, itu. Ini kita jadi sama-sama jadi mengkritisi ya Mbak Reni ya. Nah,
Jadi harapannya memang satu tujuan mulianya harus terpenuhi tadi untuk menurunkan angka stunting. Nah, stunting itu sebenarnya dari mana? Permasalahannya yang tadi sekian periode ini di remaja ini ya, remaja dan anak sekolah dan remaja. Sebenarnya isi pikunya apa, gizi seimbangnya itu seperti apa sih? Sudah terpenuhi atau belum? Nah, yang dilupakan bagaimana pemberian satu tadi yang ke anak remaja perempuan karena sekarang di Indonesia itu di kita di dunia ya paling banyak itu perempuan ya 1:5 ya kalau nggak salah ya atau 1:4. Nah, dilupakan sekarang cakupan anemi itu 40-50% anak remaja putri itu menderita anemi. Yang tadi sampaikan 1 dari 4 anak remaja putri anemi. Nah, sekarang kalau misalnya dikasih makan seperti itu, yang mungkin yang apa namanya, tapi tidak mengandung ya tidak ada zat besinya dan mungkin dikasih TTD, nah itu harusnya jalan terus TTD ini. Nah, sekarang saya dilupakan sepertinya. Kan program ini harus jalan terus, tapi program yang lain pun harus dong berjalan. Makanya beriringan antara BGN dengan puskesmas gitu kan. Karena yang untuk TTD ini kan di puskesmas programnya. Jangan dilupakan itu gitu loh. Kan anemi apa namanya TTD ini penting. Tapi anak-anak tuh nggak mau dan menyepelekan. Ada dibilang itu orang tuanya nih masalah TTD itu. Jangan diminum ya, nanti kena kutuk. Jangan diminum ya, nanti mual-mual. Nah, itu orang tuanya kayak gitu. Nah, itu. Nah, itu jadi program itu sebenarnya harus selaras. Jangan kita terus fokus di MBG, tapi program yang lain tidak masuk gitu. Dilupakan. Kayak dulu kita ngomongin masalah COVID, tiba-tiba kita lupakan TB. Pas selesai COVID, TB naik. Nah, itu. Ya, karena kan pemenuhan gizi seimbang itu kan eh, setiap makanan itu ada kandungan zat besi, tapi ada yang hem, ada yang non hem. Ada yang memang dari apa namanya dari eh, binatang, ada juga dari tumbuhan atau dari sayur-sayuran atau dari makanan yang lain. Nah, sebenarnya yang dari hewan ini sebenarnya yang memang tinggi. Tapi kalau misalkan dikasihnya cuma telur satu, itu pun kadang-kadang telur setengahnya, dan sekarang telurnya direbus memang bagus sih direbus, tapi kan anak-anak suka nggak yang direbus? Pertanyaan saya, Mbak. Mbak Reni aja mungkin nggak suka terlalu suka yang direbus tok gitu. Sebenarnya digoreng, kasih apa gitu ya. Nah itu. Nah anak-anak sekali kasih telur rebusan. Itu buat yang orang diet yang rebusan Mbak biasanya ya. Nah, itu. Nah bagaimana nih caranya sehingga perlu kita melakukan inovasi. Dokter Tan aja bilang itu bahwa boleh kok. Telur tuh bagus memang. Tapi coba anak-anak suka nggak? Kita mengedukasinya bahwa ini proteinnya bagus. Tambah lagi bagaimana supaya anak-anak tuh itu jadi menarik dan bisa diterima oleh anak-anak sekolah. Itu sih sebenarnya. Makanya menu itu perlu dirubah. Sehingga nanti bisa berefek ke dalam tidak terjadinya timbulan sampah makanan yang banyak. Nah, itu salah satunya program MBG itu harusnya melihatnya ke situ juga. Berarti kalau tidak banyak timbulan sampahnya, otomatis itu kan dikonsumsi. Berarti kan dikonsumsi otomatis ada dong asupan gizi yang masuk ke dalam personal si penerimaan manfaat itu. Nah, kan itu nanti ada efek berkepanjangan. Tapi kalau misalkan dari sekarangnya awalnya aja saya sudah tidak disukai oleh anak-anak sekolah yang pasti anak-anaknya malas dong. Udah deh ambil aja buahnya, udah yang lainnya dibuang. Tuh, dibawa ke rumah jadi basi. Ya nggak? Nah itu. Itu baik. Jadi penjelasannya panjang ya. Ada lagi pertanyaan hari ini? Terima kasih, Pak. Baik, mungkin dilanjut ya untuk kelompok berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Dika, Mbak Tiara. Ya, jadi panjang lebar kali tinggi ya nggak masalah. Yang ini cerita-cerita aja berkaitan di lapangan seperti apa. Karena memang harapannya kita tahu juga bahwa kita tidak serta-merta menyalahkan program pemerintah, tapi kita coba melakukan eh, mengkaji lah, mengkaji berdasarkan keilmuan kita. Lalu selanjutnya kalau memang kita mampu, silahkan kita memberikan masukan, nggak apa-apa kok.
tapi harus berdasarkan bukti, gitu, seperti itu. Baik, kita berikan aplaus ya buat Mbak Dika sama Mbak Tiara, kan? Lalu selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok berikutnya untuk berbicara mengenai gizi lansia. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Muhammad Idan dan Mbak Darmayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang kesehatan lansia. Uh, Baik, kita masuk ke set pertama mengenai definisi kesehatan lansia. Gizi kesehatan lansia dapat dipahami dari beberapa aspek penting. Pertama, dari segi pemenuhan kebutuhan zat gizi. Gizi kesehatan lansia adalah upaya pemenuhan kebutuhan zat gizi yang berfokus pada individu berusia 60 tahun ke atas dengan tujuan utama mengutamakan kualitas nutrisi yang dikonsumsi. Kedua, mengenai nutrisi esensial. Lansia memerlukan asupan nutrisi esensial yang spesifik seperti protein untuk menjaga massa otot, vitamin D, dan B12 yang sering mengalami defisiensi pada lansia, kalsium untuk kesehatan tulang, zat gizi dalam jumlah yang sesuai kebutuhan mereka. Untuk yang ketiga, terkait perubahan fisiologis. Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan fisiologis yang signifikan pada tubuh lansia. Hal ini mempengaruhi absorpsi atau penyerapan nutrisi di saluran pencernaan dan juga mengubah kebutuhan diet mereka dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda. Keempat, aspek penilaian gizi. Untuk mengetahui status gizi lansia, kita menggunakan beberapa metode penilaian seperti mini nutritional assessment atau MNA, indeks massa tubuh atau IMC, serta pemantauan berat badan secara berkala sebagai dasar untuk melakukan intervensi yang tepat. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas patofisiologi perubahan status gizi pada lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis yang berdampak pada status gizi mereka. Beberapa perubahan. Pertama, terjadi penurunan massa otot atau yang dikenal dengan istilah sarkopenia serta peningkatan lemak tubuh. Kondisi ini menyebabkan lansia kehilangan kekuatan fisik dan lebih rentan mengalami kelemahan. Kedua, metabolisme basal mengalami penurunan sehingga kebutuhan energi lansia berkurang dibandingkan saat mereka masih muda. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi. Ketiga, meskipun kebutuhan energi menurun, kebutuhan protein justru meningkat. Protein sangat penting untuk menjaga fungsi otot dan mencegah sarkopenia yang makin parah. Keempat, lansia mengalami penurunan sekresi asam lambung dan motilitas usus. Ini berarti proses pencernaan dan penyerapan nutrisi menjadi lebih lambat sehingga lansia lebih mudah mengalami masalah pencernaan seperti sembelit atau gangguan penyerapan vitamin dan mineral. Oke. Selanjutnya, faktor risiko masalah gizi pada lansia. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko lansia mengalami masalah gizi. Pertama, penyakit kronis. Lansia yang menderita penyakit kronis seperti gagal jantung, PPOK untuk penyakit paru obstruktif kronis, serta gagal ginjal cenderung mengalami penurunan nafsu makan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi mereka.
Penyakit-penyakit ini sangat mempengaruhi asupan dan penyerapan nutrisi. Kedua, polifarmasi, banyak lansia yang mengkonsumsi beberapa jenis obat sekaligus untuk mengatasi beberapa kondisi kesehatan. Interaksi antar obat ini dapat mengganggu absorpsi atau penyerapan zat gizi, bahkan dapat menimbulkan efek samping yang mengurangi nafsu makan. Ketiga, masalah oral atau mulut, kondisi seperti gizi hilang, karies atau gizi berlubang, nyeri mengunyah, dan disfagia atau kesulitan menelan membuat lansia kesulitan mengkonsumsi makanan dengan tekstur tertentu, terutama makanan padat yang sebenarnya kaya nutrisi. Keempat, penurunan panca indera. Sensitivitas rasa dan bau yang berkurang membuat makanan terasa kurang nikmat bagi lansia. Hal ini mengurangi nafsu makan mereka, sehingga asupan makanan menjadi tidak optimal. Oke. Tadi setelah memahami faktor resiko, sekarang kita membahas pencegahan masalah gizi pada lansia. Pertama, diet seimbang. Lansia memerlukan diet dan tinggi protein, yaitu sekitar 1 hingga 1,2 gram 1,2 gram kilogram berat badan per hari. Asupan protein yang cukup sangat penting untuk mencegah sarkopenia dan menjaga fungsi tubuh yang optimal. Ketiga, mikronutrien penting. Pastikan lansia mendapatkan asupan mikronutrien yang esensial seperti vitamin D untuk kesehatan tulang dan kekebalan tubuh, kalsium untuk mencegah osteoporosis, vitamin B12 untuk fungsi saraf dan pembentukan darah, serta zat gizi untuk mencegah anemia. Ketiga, hidrasi adekuat. Lansia seringkali kurang merasakan haus sehingga berisiko mengalami dehidrasi. Pastikan mereka mengkonsumsi cairan yang sudah cukup setiap hari untuk menjaga fungsi organ tubuh dan metabolisme. Keempat, batasi gula dan lemak. Hindari konsumsi gula sederhana yang berlebihan dan kurangi asupan lemak jenuh. Hal ini penting untuk mencegah penyakit metabolik seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular yang sering dialami. Ya. Selanjutnya bisa dilanjut, Mbak Eva. Baik, untuk pengobatan dan penata laksanaan gizi pada lansia, yang pertama ada identifikasi penyebabnya. Yang pertama kita lakukan adalah infeksinya, kemudian efek obat, kemudian juga gangguan oral atau disfagia. Kemudian ada strategi diet, bisa menggunakan diet tinggi energi dan protein, proporsi kecil tapi sering. Kemudian makanan diperkaya fortified food. Selanjutnya, dampak positif pemenuhan gizi optimal ini, yang pertama ada sistem kekebalan tubuh meningkat, sehingga mengurangi resiko penyakit kronis. Yang kedua, fungsi otot dan mobilitas juga terjaga, sehingga mengurangi resiko jatuh. Ketiga, ada fungsi kognitif dan kualitas hidup meningkat, sehingga mendukung kesejahteraan lansia. Ini ada studi kasus gizi dan kualitas hidup lansia di Papua. Dari hasil studi kasus mengenai hubungan antara status gizi dan kualitas hidup lansia di Papua, khususnya berdasarkan penelitian yang dilakukan di Posyandu Kampung Bambar, temuan menunjukkan bahwa sebesar 53,3% lansia mengalami obesitas, yang mengindikasikan adanya permasalahan gizi lebih pada kelompok lansia. Kondisi ini mencerminkan terjadinya transisi gizi, di mana pola konsumsi masyarakat bergeser dari makanan tradisional tinggi serat menuju makanan tinggi energi, lemak dan gula, namun rendah zat gizi mikro. Fenomena ini sejalan dengan temuan WHO 2022 yang menyatakan bahwa lansia di negara berkembang semakin rentan terhadap lebih akibat perubahan gaya hidup dan pola makan.
Kemudian di wilayah Papua, kearifan lokal dan kebiasaan makan tradisional memiliki peran penting dalam membentuk pola konsumsi lansia. Edukasi gizi yang disesuaikan dengan budaya lokal dinilai lebih mudah diterima, dipahami, dan diterapkan oleh lansia dibandingkan pendekatan yang bersifat umum. Eh, Kemudian untuk tips praktis memenuhi kebutuhan gizi lansia, yang pertama bisa mengonsumsi susu dan suplemen tinggi kalsium atau vitamin D. Yang kedua, menggunakan menu menarik seperti tekstur lembut, kemudian variasi warnanya juga. Yang ketiga, makan bersama ini juga bisa meningkatkan nafsu makan dan ikatan sosial. Yang keempat ada tetap aktif gerak sesuai kemampuan, kemudian menjaga metabolisme. Kesimpulan yang telah dipaparkan tadi, dari gizi seimbang ini bisa mencegah malnutrisi dan penyakit degeneratif. Kemudian juga perubahan tubuh juga memerlukan perhatian khusus pada nutrisi lansia. Kemudian dukungan penuh keluarga dan tenaga kesehatan juga berperan penting. Jadi secara keseluruhan perhatian gizi lansia ini sangat penting secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Aku langsung saja kita ke tanya jawab kan dari teman-teman yang mau bertanya di kolom chat atau mau ekspresi. Mungkin karena yang juga kami bisa menyusul seperti kan. Izin bertanya, Mas Darmadik. Ya, saya Ferdi mau bertanya. Tadi kan dijelaskan ya tentang gizi lansia. Jadi pertanyaan adalah jika Anda menjadi petugas kesehatan masyarakat, intervensi apa yang paling realistis ya untuk mencegah malnutrisi lansia di lingkungan tempat tinggal Anda? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Tapi pertanyaannya baik dari Pak Darma nanti mungkin mau menanggapi dari terkait tadi yang ditanyakan jika Anda menjadi petugas kesehatan masyarakat, intervensi apa yang paling realistis untuk mencegah malnutrisi lansia? Mungkin coba saya tanggapi pertanyaan itu dari Pak Ferdi. Intervensi berbasis komunitas seperti posyandu lansia, jadi menjadi petugas kesehatan masyarakat, intervensi berbasis komunitas seperti posyandu lansia, edukasi keluarga, pemantauan berat badan rutin, dan dukungan sosial lebih realistis dan berkelanjutan dibandingkan intervensi individual saja. Menurut saya pendekatan keluarga yang paling realistis memberikan edukasi sederhana kepada keluarga tentang tanda-tanda malnutrisi dan cara penyampaiannya makanan bergizi akan lebih efektif karena keluarga adalah pihak yang paling dekat. Mungkin itu jawabannya. Dan Pak tadi menjawab. Oh, oke. Jadi maksudnya lebih kepada mungkin pendekatan kepada dari sisi internal, maksudnya di keluarga itu ya, jadi Ya, peran penting gitu ya.
Oke. Ya, makasih Mas Ya, Wigandi. selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat ya dari Mbak Anies. Saya eh, izin bertanya, mengapa malnutrisi pada lansia sering tidak terdeteksi pada kondisi yang tidak berat? Eh, Baik, kita tanggapi Mbak Darmayanti, boleh bantu? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anis. Mengapa malnutrisi pada lansia sering tidak terdeteksi hingga kondisi sudah berat? Ini karena penurunan nafsu makan dan berat badan sering dianggap wajar akibat usia ya. Selain itu, kurangnya screening gizi rutin dan rendahnya kesadaran keluarga juga membuat tanda awal malnutrisi ini sering terabaikan. Karena juga kan lansia jarang mengeluhkan kondisinya ya, dan keluarga sering menganggap penurunan berat badan sebagai hal biasa. Selain itu, pemeriksaan gizi juga belum menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan rutin, sehingga masalah baru terlihat sangat mudah muncul komplikasinya. Gitu sih Mbak Anis. Apakah sudah cukup? Gimana, Mbak? Sudah cukup, Mbak Yanti, Mas Dodan, terima kasih. Eh, Lanjut pertanyaan dari Mas Data ya. Saya data dari kelompok 6 bertanya, jika lansia terlihat makan yang cukup, tapi terjadi penurunan berat badan, apakah termasuk kurang atau tidak ya? Baik, terima kasih Mas Data atas pertanyaan. Mungkin untuk jawabannya, tidak selalu ya. Penurunan berat badan pada lansia bisa terjadi akibat gangguan penyerapan zat gizi, penyakit kronis, efek obat-obatan, atau proses eh, katabolik tubuh meskipun asupan terlihat cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan pemanfaatan gizi sama pentingnya dengan jumlah makanan. Tidak selalu berarti kurang gizi ya, tetapi bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan lain. Penurunan berat badan bisa dipengaruhi oleh penyakit kronis, stres, depresi, atau perubahan metabolisme akibat usia. Kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena bisa menjadi gejala awal malnutrisi jika tidak segera ditangani. Mungkin seperti itu jawabannya Mas Data. Apa sudah cukup jawab? Oke, terima kasih. Kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut dari Mbak Fanya ya. Ini tanya, apakah pemberian suplemen gizi sudah cukup untuk mengatasi masalah gizi lansia? Mengapa dan ya atau tidak? Pertanyaannya dari Mbak Fanya, bisa dibantu tanggapi Mbak Darmayanti. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Mbak Fanya. Ini tidak selalu cukup ya. Suplemen hanya membantu memenuhi zat gizi tertentu, tetapi tidak mengatasi masalah dasar seperti depresi, kesepian, kesulitan mengunyah, atau pola makan yang tidak seimbang. Suplemen ini bisa membantu, tetapi bukan solusi utama. Jadi, jika pola makan tetap tidak teratur atau lansia mengalami gangguan psikologis dan sosial, suplemen hanya bersifat sementara. Hanya perbaikan pola hidup dan dukungan keluarga tetap lebih penting sih, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Berarti harus diimbangi juga sama pola hidup sehat ya, Mbak. Iya, benar, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Darma. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Fanya atas pertanyaannya. Lanjut, masih ada di kolom chat pertanyaan dari Pak Beni. Menurut Mas Rizan atau Mbak Darmayan, mana yang lebih berpengaruh terhadap status gizi lansia?
faktor biologis atau faktor sosial, berikan alasan. Baik, mungkin jawaban dari saya nanti bisa ditambahkan dari Mbak Darmayanti. Mungkin keduanya saling berkaitan ya Pak. Faktor biologis mempengaruhi kemampuan tubuh menyerap gizi, sedangkan faktor sosial seperti dukungan keluarga dan ekonomi menentukan akses dan pola makan. Tanpa dukungan sosial, intervensi biologis seringkali tidak optimal. Dari saya seperti itu. Dari Mbak Darmayanti, Mungkin menurut saya faktor sosial lebih dominan ya. Lansia dengan kondisi biologis yang sama bisa memiliki status gizi berbeda, tergantung dukungan keluarganya, kondisi ekonomi dan juga lingkungannya. Lansia yang diperhatikan dan dibantu cenderung lebih terjaga gizinya dibandingkan lansia yang hidup sendiri atau kurang dukungan. Gitu sih menurut saya, Benny. Oke, terima kasih Mbak Darmayanti dan Mas Wildan. terima kasih Pak. Mungkin sudah cukup ya sesi tanya jawab dari kelompok 9. Terkait waktu juga saya kembalikan ke Pak Dadap. Terima kasih Mas Wildan sama saya Mbak Darmayanti ya. Baik, untuk yang lansia ini sebenarnya apa ya, di dalam bukunya Santrok itu sudah ada penjelasan panjang lebar. Mungkin nanti silahkan Bapak Ibu yang mau membahas atau membaca berkaitan dengan gizi lansia. Namun ini saya coba ada satu slide ya berkaitan dengan yang dari bukunya Lifespan Development itu yang John Santrok. Jadi memang ini beberapa data yang didapatkan dari buku tersebut. Ini memperlihatkan bahwa ada beberapa kaitan ya dengan apa namanya bagian dari buku tersebut itu yang bicara tentang umur panjang, perkembangan fisik pada dewasa akhir, bagaimana kesehatannya, dan juga perkembangan kognitif lansia. Nah, ini ada beberapa data, ini definisi ya tentang harapan hidup itu adalah umur rata-rata seorang mulai yang lahir hingga prediksi usia hidupnya. Ini ada beberapa data berkaitan dengan lama usia harapan hidup di Amerika Serikat itu 78 tahun, di Jepang 82 tahun. Ada juga berdasarkan ras dan suku itu harapan yang hidup di Afrika Amerika itu 73 tahun dan non Latin kulit putih 78 tahun. Itu ternyata faktor harapan hidup itu status apa namanya dipengaruhi oleh status kesehatan dan pelayanan kesehatan. Nah, harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Di Amerika, laki-laki lebih beresiko mengalami kanker sistem pernapasan, kecelakaan bermotor, penyakit liver, dan penyakit jantung koroner. Selain perbedaan jenis kelamin, faktor biologis mempengaruhi usia harapan hidup, dan ini menurut Khandor et al. 2006, memang perempuan lebih resisten terhadap infeksi dan penyakit generatif. Nah, ketika tua, apakah kita akan mudah terserang penyakit? Tergantung. Jadi ada beberapa penelitian juga mengatakan dari Selim et al. 2005 bahwa usia studi terhadap 93 orang usia lebih dari 100 tahun. Meskipun memiliki fisik terbatas, mereka memiliki kesehatan mental baik dan sedikit yang menderita penyakit. Jadi ada dulu tuh saya pernah ikut kegiatan ya BDBL namanya itu bersama apa untuk lansia sehat, lansia sehat, lansia tangguh. Nah itu ada satu komunitas di daerah Parung Bogor itu, dan itu salah satu komunitas yang di apa namanya diasuh ya oleh Prof. Clara. Kebetulan Prof. Clara itu dosen di IPB itu khusus untuk gizi lansia. Dan ini salah satu data apa namanya PPT-nya beliau juga bahwa memang
lansia itu bisa sehat, bisa produktif, bisa kan kita menganggap ya ini orang tua kita lansia itu menganggap bahwa itu jadi beban. Seperti contoh kan ada di Jepang yang memang itu di orang-orang jompo katanya harus diantar untuk ke panti jompo gitu karena takutnya malah itu jadi beban buat mereka, buat beban buat keluarganya. Nah, tapi ada beberapa cara yang dilakukan supaya nanti meskipun sudah tidak produktif, ya mungkin dari sisi fisik sudah mulai tidak maksimal gitu, tapi masih bisa memberikan kontribusi. Salah satunya ya mungkin dengan ikut acara-acara apa gitu. Ada tuh di bukunya Lifespan itu ada ceritanya banyak banget tuh, berkaitan dengan kesehatan mental, tentang kematian, ada. Nah, nanti ada satu slide yang berkata tentang gizi lansia, khususnya dari top anak itu. Nanti coba saya cari. Lalu selanjutnya, nah ini adalah salah satu apa namanya instrumen yang digunakan untuk melihat usia harapan hidup, yaitu di mana laki-laki 75 tahun dan perempuan 81 tahun. Jadi bagaimana ada beberapa cara belajar memiliki umur panjang di Okinawa. Itu bagaimana dietnya, aktivitas fisik, stres yang rendah, spiritualitas itu ya. Itu kalau udah sepuhan biasanya kembali lagi sudah harus ya udah mengingat kematian lah bahasa gitu. Jadi dari sisi agamanya dan sisi spiritual itu lebih meningkat dibandingkan pada usia-usia seperti kita, usia produktif ya, usia muda seperti itu. Lalu juga bersama ini banyak aktivitas kegiatan yang memang yang tadi kegiatan sosial, kelompok-kelompok lansia yang melakukan, kayak misalkan ada bencana banjir seperti ini, mereka melakukan aktivitas untuk apa namanya donor apa penggalangan dana itu peduli terhadap sesama itu banyak kegiatan kalau di luar negeri ya atau di Indonesia seperti itu. Karena di Indonesia masih dianggap ya memang lansia itu adalah beban. Tapi kita coba dengan ada tadi komunitas yang lansia sehat itu bisa memberikan apa namanya image bahwa memang lansia itu tidak menjadi beban, lansia itu bisa produktif dan lansia itu bisa sehat. Nah, ini adalah kelompok-kelompok usia berdasarkan menurut Dangkal 2009 yang old 65 sampai 74 tahun, old tua ya. Jadi yang paling tua atau misalkan lansia itu 80 tahun ke atas. Lalu selanjutnya ada beberapa teori penuaan secara biologis. Nah, mungkin nanti ini bisa dibaca. Ada menurut cellular clock theory, sel dapat membelah 75 sampai 80 kali seiring bertambahnya usia, kemampuan sel akan menurun. Berdasarkan cara sel membelah, Helfrich memberikan batas atas usia harapan hidup manusia adalah 120 sampai 124 tahun. Nah, ini ada beberapa juga teori tentang teori radikal bebas, lalu teori mitokondria, ada teori stres hormon. Nah, perkembangan fisik lansia itu ada penuaan pada otak, sistem imunitas, penampilan fisik, perkembangan sensorik, sistem peredaran darah dan paru, dan juga seksualitas. Nah, penuaan otak untuk pada lansia, volume otak pada lansia lebih sedikit 15% dibandingkan dengan orang dewasa muda. Ini menurut Sun et al. 2005. Penuaan berhubungan dengan menurunnya beberapa fungsi dari neurotransmitter. Respon mengenal kata dan gambar dewasa muda itu menggunakan otak kanan, kalau lansia menggunakan otak kanan dan kiri. Sistem imun. Durasi stres pada lansia yang meningkat berdampak pada imunitas. Asupan protein rendah mampu menurunkan sel T dan menyebabkan rusaknya sistem imun. Olahraga dapat meningkatkan sistem imun dan vaksinasi influenza sangat penting untuk lansia. Ini saya nggak berbicara menurut saya ya, tapi ini ada referensinya dari beberapa peneliti ya. Nah, dari penampilan fisik, perubahan paling terlihat adalah adanya keriput dan bintik-bintik serta terlihat lebih pendek karena tulang belakang memendek. Berat badan menurun saat usia 60 tahun karena hilangnya otot sehingga tubuh terlihat kendur. Menurut Evans 2010. Lansia bergerak lebih lambat karena mengalami kesulitan saat bergerak. Lalu olahraga dan terlibat dalam kegiatan sosial mampu menjaga fungsi motorik lansia. Nah, ada berkaitan dengan perkembangan sensoris. Penuaan menyebabkan menurunnya ketajaman visual, membedakan warna dan tajamnya penglihatan serta penyakit mata.
Pendengaran lansia mulai menurun sehingga biasa disarankan menggunakan alat bantu dengar atau implan koklea. Kemampuan penciuman dan rasa lansia mulai menurun sehingga mempengaruhi lansia menikmati makanan. Lansia kurang sensitif dengan rasa sakit dan sentuhan. Dan dari peredaran darah dan paru-paru, penyakit kardiovaskuler meningkat pada lansia. 57% lansia pria dan 60% lansia wanita mengalami hipertensi dan 32% mengalami stroke. Ahli menua atau aging menyarankan tekanan darah 120/80 mampu menurunkan resiko serangan jantung, stroke, dan ginjal. Lalu kapasitas paru-paru lansia menurun 40%, kehilangan elastisitas dan menyusut dan diafragma melemah. Lalu selanjutnya fungsi paru lansia bisa ditingkatkan dengan latihan penguatan diafragma. Ya, masih bisa dengan usia-usia subur, usia lanjut itu masih bisa ada latihan. Tapi kan disesuaikan aktivitas fisik atau misalkan olahraga yang memang khusus untuk usia-usia yang memang di atas, misalkan di atas 70 tahun ya. Nah, makin tua umur lansia aktivitas seksual makin menurun. Mungkin ada beberapa data, jadi lihat dari aktivitas seksualnya semakin, ya mungkin dari usia 57 sampai 64 masih meningkat ya, masih tinggi ya, tapi sudah usia 75 sampai 85 tahun, ya ini mulai menurun aktivitas seksualnya. Masalah kesehatan, dari penggunaan zat dan penyalahgunaan, olahraga gizi, dan berat badan, serta bagaimana treatment untuk kesehatan. Nah, lansia 65 tahun berisiko mengalami 2 atau lebih kondisi penyakit kronis. Nah, di sini lihat beberapa presentasi apa namanya permasalahan atau misalkan penyakit yang memang paling banyak terjadi pada usia-usia lansia. Ya, lalu di sini penggunaan zat dan penyalahgunaannya, konsumsi minuman alkohol menurun pada lansia, bahkan 58% tidak minum sama sekali. Ini dari NCHS 2002. Makin tinggi frekuensi fitness lansia, makin rendah angka kematiannya, yaitu olahraga untuk meningkatkan gizi dan juga berat badan. Lalu olahraga yang berhubungan dengan meningkatnya UH, olahraga mencegah penyakit kronis, olahraga berhubungan dengan terapi banyak penyakit, olahraga meningkatkan fungsi selular lansia dan sistem imun, olahraga mengoptimalkan komposisi tubuh, dan olahraga menurunkan masalah kesehatan mental dan meningkatkan fungsi kognitif. Nah, ini masalah gizi dan berat badan. Kebiasaan sering snacking lansia mulai menurun, nyemil, misalkan itu ya, sehingga berdampak pada turunnya berat badan, khususnya pada perempuan. Hewan coba dengan pembatasan kalori, protein, vitamin, mineral adekuat mampu hidup 40% lebih lama dibandingkan hewan yang makan tanpa ada batasan. Wanita yang lebih kurus 20 pon atau lebih mampu hidup lebih lama setelah mengontrol konsumsi rokok, hipertensi, alkohol, dan faktor lainnya. Nah, ini ada beberapa kontroversi berkaitan dengan vitamin dan penuaan. Suplemen vitamin antioksidan yaitu vitamin C, E, dan A kemungkinan mampu memperlambat penuaan dan meningkatkan kesehatan lansia. Studi pada pria yang mengonsumsi vitamin C dan E tidak mencegah terjadinya PJK dan kanker. Belum ada bukti terbaru bahwa antioksidan mampu meningkatkan usia harapan hidup manusia, tetapi ahli kesehatan menyimpulkan bahwa vitamin C dan A mampu menurunkan resiko sakit pada lansia. Ya, lalu hal paling memungkinkan adalah hubungan vitamin dan hormon kognitif lansia untuk bisa fokus dan meningkatkan atensi. Nah, ini terapi lansia mandiri lebih rendah mortalitasnya dibandingkan dengan lansia di panti jompo. Jadi itu. Jadi kalau misalnya ada komunitas lansia, ada pertemuan-pertemuan, biasanya itu lebih rendah tingkat kematiannya dibandingkan di panti jompo, paling sama panti jompo yang memang sangat kurang aktivitas, hanya mereka aktivitas memakan, diam gitu ya, tidur gitu. Itu tidak apa namanya, mungkin resikonya lebih besar dibandingkan dengan yang tadi aktivitas yang banyak di luar misalkan, dan juga ada komunitas sendiri. Nah, ini fungsi kognitif lansia. Lalu ini ada beberapa berkaitan dengan multidimensional dan multidireksional. Ini karena memang catatan dari dosennya. Lansia kurang mahir mendahulukan mana yang ia harus perhatikan, lansia kurang mahir membagi perhatiannya dibandingkan waktu dewasa, dan lansia kurang efektif mengambil keputusan pada tugas sifatnya kompleks dan membutuhkan perhatian besar. Nah, dan ingat mungkin nanti silahkan dibaca. Jadi ada beberapa, emang banyak banget nih ya penjelasan-penjelasan, tapi ini semuanya berdasarkan dari buku yang tadi.
lalu ambil dari memang referensi atau misalkan kutipan-kutipan dari peneliti. Lalu selanjutnya, nah ini banyak pekerjaan, ya, silakan dibaca saja ya. Ini yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada usia lansia. Lalu selanjutnya ini sedikit ada gizi seimbang. Ini saya ambil dari materinya Prof. Sri Ana. Ini adalah konsep dan prinsip gizi usia lanjut, yaitu kondisi khas dan permasalahannya. Yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan masalah kesehatan di lansia. Satunya yang pertama adalah organ pengindra. Semua pengindra mengalami penurunan fungsi, yaitu penciuman membuat nafsu makan menurun. Jadi kalau misalkan di usia lansia itu penciuman mulai menurun, maka nafsu makan penciuman mulai menurun ya, maka nafsu makan akan menurun. Lalu penurunan fungsi pengecap lidah ya, menyebabkan lidah lansia tidak sensitif terhadap rasa asin dan manis. Ada organ pencernaan, melemahnya sistem enzim, hormon dan otot pencernaan sehingga lansia membutuhkan makanan dengan tekstur yang lebih lembut dan cita rasa yang tidak terlalu tajam. Nah, berkaitan juga dengan masalah tulang dan gigi, kepadatan tulang lansia mulai menurun sehingga ini berisiko terjadinya pengeroposan tulang atau yang dikenal dengan osteoporosis. Sistem gigi keligi tidak sempurna dan rapuh, kondisi ini membuat lansia membutuhkan makanan dengan tekstur yang lebih lembut. Lalu rambut dan kulit. Rambut menjadi berubah dan lebih cepat rontok, sedangkan kulit menjadi keriput, kering, dan muncul bintik-bintik hitam atau pigmentasi. Jantung dan pembuluh darah, mungkin kerja otot, jantung melemah dan berkurangnya elastisitas pembuluh darah. Lalu kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lalu terjadinya penurunan kemampuan fisik yang ditandai dengan cepat lelah, gerakan lebih lamban, imunitas menurun, yang tadi sudah ada juga di PPT sebelumnya. Khusus bagi perempuan akan mengalami menopause dan penurunan aktivitas fisik yang tidak disertai dengan penurunan konsumsi makanan menyebabkan lansia cenderung gemuk karena mungkin banyak diam, sehingga itu akan menyebabkan dia cenderung akan jadi gemuk. Beberapa perubahan tersebut menyebabkan lansia rentan terhadap masalah gizi dan berbagai penyakit seperti kegemukan, terlalu kurus, anemi juga bisa terjadi pada lansia, sembelit karena kurangnya aktivitas dan kurang konsumsi asupan serat dan juga kurang minum. Lalu penyakit degeneratif karena memang menurunnya fungsi dan kualitas jantung dan menurunkan fungsi sistem saraf yang berkaitan dengan daya ingat beresiko meninggalkan demensia. Nah, nanti ada kesehatan mental juga ada. Di bukunya itu ada. Silahkan dibaca lebih detail ya, karena memang itu sangat bagus bukunya. Itu setiap siklus kehidupan ada. Dan itu kebutuhan gizinya juga ada di situ. Lalu selanjutnya berkaitan dengan penyakit osteoporosis. Nah, ini adalah kebutuhan zat gizi, contoh menu-menunya. Nanti saya akan coba kirimkan, saya berikan contoh lah seperti ini. Menu-menu mungkin dari teman-teman semua mau memberikan edukasi pada lansia nantinya, bahwa memang lansia itu bukan jadi beban, tapi malah jadi aset lah gitu lah. Karena lansia itu juga butuh sehat, lansia juga butuh pengakuan, dan juga lansia itu bisa produktif. Nah, ini mungkin nanti silahkan dibaca ya. Mungkin itu yang saya belum share PPT ya tadi ya, Mbak. Belum, Pak. Pak. Iya. Dan nanti dibaca saja yang ini, Mbak. Saya kirimkan nanti PPT-nya. Ya. Ya nanti bisa dibaca buat nanti ya mungkin ada mau pengabdian masyarakat atau mau presentasi itu ya bisa dia kan, khususnya kan memang masih jarang untuk yang mungkin kepada lansia ya. Ini ada pesan umum gizi seimbang, syukur dan nikmati aneka ragam makanan, perbanyak makan sayur dan cukup buah-buahan, biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi, biasakan mengkonsumsi aneka ragaman makanan pokok, batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak, biasakan sarapan, biasakan minum air putih yang cukup dan aman,
biasakan membaca label pada kemasan pangan, cuci tangan pakai sabun, dan juga air mengalir, lakukan aktivitas fisik yang cukup berperan berat dan normal. Ini ada pesan khusus gizi seimbang untuk lansia. Biasakan mengkonsumsi makanan sumber kalsium seperti ikan dan susu. Biasakan mengkonsumsi makanan berserat. Minumlah air putih sesuai kebutuhan. Lalu tetap melakukan aktivitas fisik. Batasi mengkonsumsi makanan berkadar gula, garam, lemak, dan minyak yang tinggi. Ini adalah bagaimana ini gambar, silahkan dilihat aja. Modelnya seperti itu. Demikian mungkin yang bisa disampaikan tambahan dari saya berkaitan. Pak, ada yang izin. Gambar ini. Pak, izin Pak, untuk UASnya itu kan seperti yang disampaikan minggu lalu ya Pak ya, untuk seperti UTS gitu ya Pak, di Edling ya Pak. Itu kapan ya Pak ya? Kan masih lama UASnya. Nggak ada aja Pak. Wah, Kan masih ada dua kali pertemuan lagi kan? Iya Pak, berarti 3 minggu yang akan datang kan Pak? Iya, kenapa Mbak? Nggak apa-apa, mastiin aja Pak. Hmm. Karena kan ujian juga bisa 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 nggak langsung ya, kalau kelas khusus bisa tambah. Ini kan pengumpulannya bisa nggak langsung hari itu Iya kan? Pak, seperti UTS. Atau mau pilihan ganda nggak apa-apa, saya bikin pilihan ganda. Gimana Pak, maaf? Apa mau pilihan ganda? Tapi saya juga bingung bikin soal pilihan gandanya. Boleh Pak, pilihan ganda boleh. Iya, saya ini bingung bikin soalnya. Baik Pak, berarti Nanti kita gini aja. Saya apakah memang nanti setelah 2 pertemuan lagi, saya langsung share aja soal ujiannya, biar nanti dikerjakan sepas waktunya ujian sudah selesai, ataukah memang pas ujian, jadwalnya ujian saya kasih waktu berapa hari gitu, nggak sampai di Sabtu Minggu sih. baik Pak. Makasih Pak. Iya, sami-sami. Ada lagi? Jam 1 ya, mau makan siang ya, sama sholat. Baik, kalau memang tidak ada, terima kasih untuk kelompok yang kedua yang menjelaskan tentang lansia, dan mari kita berikan plus ya buat kelompok kedua dan 2 kelompok ini yang sudah cukup bagus untuk menyampaikannya. Dan mungkin ini yang untuk yang lansia ini mungkin silahkan kalau memang berminat untuk ikut di dalam, ada sih mungkin bisa di ke Prokar sih ada nggak ya? Bisa ikut, ada komunitas-komunitas lansia, mungkin kita coba gerakkan supaya mereka itu lebih aktivitasnya memang saya udah tua, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, padahal masih bisa gitu. Tapi tinggal kita atur aktivitas fisiknya, pola makannya, dan juga mindsetnya. Jadi dari sisi mental, kayak mental health-nya, kesehatan mentalnya. Karena kan terkenal lansia itu sudah demensia ya, demensia, gitu, penurunan uh, daya ingat ya, sehingga perlu kita terus terus kita terus latih supaya supaya mereka itu tetap bisa berpikir gitu, bisa ingat, dan juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan sampai ada beberapa kelompok ya, mungkin di beberapa negara itu ada yang memang lansia yang memang tingkat bunuh dirinya tinggi, atau misalkan memang kekerasan juga masih tinggi gitu. Kita coba nih supaya menurunkan angka tersebut. Sehingga dengan peningkatan, bagaimana supaya ada beberapa nanti sekali ada beberapa langkah atau 10 pedoman di dalam menuju lansia sehat dan produktif. Seperti itu. Nanti coba saya cari lagi karena materinya itu materi sudah lama ya, 2020. Ya. Baik, kalau memang tidak ada, terima kasih banyak. Kita tutup di perkuliahan di siang ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Alamin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi untuk minggu depan yang saya akan jelaskan berkaitan dengan intervensi sensitif, intervensi spesifik, di mana
ini terjadinya ada dua dua hubungan ya dengan beda kondisi, yang satu di hulu, yang satu di hilir. Tapi dua-duanya itu harus terjadinya integrasi dan banyak intervensi yang spesifik maupun yang sensitif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.